Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Saleh dari kelas B Prodi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya tentang air tanah. Menurut Asdak, di tahun 2002, air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi, struktur pelapisan geologi, dan beda potensi kelembapan tanah. Selanjutnya, proses air tanah. Baik, di sini terdapat gambar skema lapisan air tanah. Air tanah terbentuk berkaitan dengan adanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus ini akan terus berjalan dan tidak akan berhenti, di mana proses air dari atmosfer yang turun ke bumi dalam bentuk hujan atau salju akan kembali lagi ke atmosfer secara berulang terus-menerus. Air yang turun ke bumi sebagai air hujan sebagian besar akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan seperti sungai, danau, atau rawa. Sebagian kecil air hujan tersebut juga meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam zona jenuh sehingga menjadi air tanah. Air tanah yang berada dekat dengan permukaan tanah akan diserap oleh tanaman melalui evapotranspirasi dan kembali menguap ke atmosfer. Selain itu, penguapan atau evaporasi secara langsung juga dapat terjadi pada tubuh air yang terbuka. Selanjutnya, sumber air tanah. Sumber air tanah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan dalam formasi batuan. Yang kedua, air permukaan yang dapat berasal dari sungai, danau, dan reservoir yang meresap melalui tanah dan batuan ke dalam tanah. Cadangan air terbesar adalah air tanah. Air dalam tanah dan air permukaan adalah sumber air yang memiliki hubungan erat. Pada musim kemarau panjang, umumnya aliran sungai akan surut. Danau dan tempat penampung air alami cenderung mengering. Sebagian besar air yang mengisi sungai, danau, dan penampungan air alami merupakan air tanah yang muncul kembali ke permukaan. Selanjutnya, jenis-jenis air tanah. Air tanah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan letak di permukaan tanah dan berdasarkan asalnya. Air tanah berdasarkan letaknya dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu air tanah freatik dan air tanah dalam. Air tanah freatik adalah air tanah dangkal yang terletak tidak jauh dari permukaan tanah dan berada di atas lapisan impermeabel atau kedap air. Contohnya adalah air sumur. Yang kedua, air tanah dalam adalah air tanah yang terletak di antara lapisan akuifer dan batuan kedap air. Contohnya adalah sumber artesis. Selanjutnya, air tanah berdasarkan asalnya dan kembali dibagi menjadi tiga jenis, yaitu air tanah meteorit, air tanah baru, dan air tanah konat. Air tanah meteorit adalah air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan dari awan yang mengalami kondensasi dan tercampur dengan debu meteorit. Yang kedua, air tanah baru adalah air tanah yang berasal dari dalam bumi karena tekanan intrusi magma. Contohnya adalah geyser atau sumber air. Dan yang terakhir, air konat adalah air tanah yang terkurung pada lapisan batuan purba. Selanjutnya, kandungan air tanah. Kandungan air tanah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, unsur utama air tanah.
memiliki kandungan 1,0 sampai 1000 mg per L, yaitu kalsium, natrium, magnesium, sulfat, klorida, silika, dan bikarbonat. Yang kedua, unsur sekunder air tanah memiliki kandungan 0,01 sampai 10 mg per L, yaitu besi, strontium, kalium, karbonat, nitrat, boron, dan fluorida. Yang ketiga, unsur minor air tanah memiliki kandungan 0,0001 sampai 0,1 mg per L, yaitu aluminium, atimon, arsen, barium, kadmium, korom, brom, kobalt, tembaga, germanium, jodium, timbal, litium, molybdenum, nikel, mangan, fosfat, rubidium, selenium, uranium, titanium, vanadium, dan seng. Dan yang terakhir, unsur langka air tanah memiliki kandungan kurang dari 0,001 mg per L, yaitu berilium, bismut, cerium, cesium, gallium, emas, indium, platinum, niobium, platina, radium, ruthenium, scandium, perak, thallium, thorium, timah, tungsten, yttrium, zirkon. Selanjutnya yaitu sifat batuan pembentuk. Menurut Danaryanto tahun 2005, terbentuknya air tanah merupakan proses yang melewati beberapa lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang memiliki keterdapatan penyebaran dan pergerakan air tanah dengan penekanan pada hubungan terhadap kondisi geologi suatu daerah. Baik di sini terdapat gambar dari sifat batuan pembentuk. Selanjutnya, berdasarkan sifat batuan terhadap air, maka terdapat beberapa karakteristik batuan yang dibagi menjadi akuifer, aquiclut, akuitar, dan akuifuk. Akuifer adalah lapisan pembawa air berupa lapisan batuan yang memiliki susunan tertentu yang mampu menyimpan air dan mengalirkan air dalam jumlah cukup pada kondisi lapang. Sifat dari batuan akuifer adalah permeabel, terdiri dari pasir, kerikil, batuan retak, dan batuan gamping yang berlubang. Selanjutnya, aquiclut adalah lapisan batuan yang mampu menyimpan air tapi tidak dapat mengalirkan air dalam jumlah yang cukup, karena batuan ini terdiri dari lempung, sel, tuf halus, dan slit. Karakteristik batuan yang ketiga yaitu akuitar, adalah lapisan batuan yang memiliki formasi tertentu dan mampu menyimpan air serta hanya dapat mengalirkan air dalam jumlah tertentu. Dan karakteristik yang terakhir yaitu akuifuk, adalah lapisan batuan yang memiliki formasi tertentu. Pada lapisan ini air tidak dapat disimpan dan dialirkan karena batuan ini terdiri dari air granit dan batuan padat. Selanjutnya, manfaat air tanah. Manfaat air tanah sangat perlu untuk kehidupan manusia seperti minum, mandi, mencuci, dan lainnya. Manfaat air tanah diperlukan sehari-hari untuk makhluk hidup, diantaranya yaitu yang pertama, keperluan rumah tangga seperti mandi, mencuci, memasak, dan minum. Yang kedua, irigasi pertanian. Sawah petani yang jauh dari sumber air seperti sungai umumnya akan membuat sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air tanaman pertanian. Dan yang terakhir,
Kebutuhan industri memerlukan air untuk mendukung proses produksi. Misalnya, pabrik tekstil memerlukan air untuk pencelupan, industri kulit untuk membersihkan kulit, dan lain-lain. Selanjutnya, pencemaran air tanah. Ancaman tercemarnya air tanah dapat berasal dari makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang masuk ke dalam air atau tanah oleh manusia, baik disengaja atau tidak disengaja, yang dapat menurunkan kualitas air tanah. Bahan pencemar yang biasanya masuk dan menyebabkan polusi air tanah adalah gas, bahan terlarut, serta partikulat yang mengubah kondisi air tidak sesuai kondisi alamiahnya. Bahan-bahan tersebut dapat dengan mudah masuk melalui tanah, atmosfer, limbah domestik, limbah industri, dan sebagainya. Selanjutnya, menjaga kelestarian air tanah, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, menghemat air. Pentingnya manfaat air untuk kehidupan mewajibkan kita untuk selalu menjaga kelestariannya. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian air adalah dengan menghemat. Hal ini dapat dilakukan mulai dari kegiatan sederhana di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga sumber mata air. Sumber mata air harus dilestarikan dan dijaga agar tidak menghilang dan tetap memberikan manfaat. Hindarkan sumber mata air dari bahan limbah industri maupun rumah tangga agar kualitasnya tetap baik. Dan yang terakhir, konservasi daerah resapan air. Agar cadangan air tanah selalu tersedia, diperlukan upaya konservasi tanah dan air. Kita dapat mengambil langkah pembuatan biopori atau sumur resapan. Baik, biopori merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsi dari lubang ini adalah sebagai resapan dan bertujuan untuk mengatasi genangan air permukaan. Cara kerjanya adalah dengan meningkatkan daya serap air ke dalam tanah. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.